Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Aulia Fatmawati dari Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, asal daerah dari Tuban. Saya dari kelompok 83 Raja Tarumanegara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keragaman budaya Nusantara di daerah saya. Saya akan mendeskripsikan sejarah tari tayub. Tari tayub merupakan salah satu warisan dan kekayaan budaya dari tanah Jawa. Arti tayub merupakan tari yang berasal dari Jawa kuno yang sangat sakral dan legendaris. Sejarah dan perkembangan dari tari tayub sendiri sangatlah panjang, sehingga kelestariannya pun dapat terjaga hingga kini. Banyak kreasi dalam menarikan tari tayub, sehingga membuatnya lebih kekinian. Kata tayub berdasarkan keterangan masyarakat Jawa merupakan gabungan dari dua kata, yaitu tata yang dalam bahasa Indonesia berarti teratur dan guyub yang memiliki arti bersatu atau kerukunan. Tari ini juga kerap juga mengatakan bahwa tayub adalah ditata bin guyub, atau dalam bahasa Indonesia berarti diatur agar rukun. Ada pendapat kedua mengenai asal-usul kata tayub, di mana dikatakan bahwa asal kata tayub adalah dari kata sayub, yaitu sebuah kata yang merujuk pada makanan yang hampir basi dan mengalami proses diperlukan menjadi tapai. Kemudian tapai mengeluarkan cairan yang digunakan sebagai bahan minuman keras. Hal ini yang menjadikan pada zaman dahulu tari tayub kerap diasosiasikan dengan kegiatan minuman keras. Melihat pada Kamus Bau Sastra Jawa Indonesia karangan Prawira Atmaja, dari tayub memiliki arti bersenang-senang dengan mengibingi bersama dengan tanda, kemudian berkembang menjadi salah satu bagian dari rangkaian upacara syukuran atau keselamatan bagi seorang pejabat yang mengemban suatu jabatan baru dengan berbagai tanggung jawab hingga kini. Tari tayub juga masih diperjualbelikan sebagai tari pergaulan yang bersifat hiburan atau disebut tari profan. Kaum petani juga kerap menggunakan tarian ini sebagai ritual yang memuluskan kesuburan tanah mereka dan biasa dilakukan setelah masa panen. Kerap ditarikan oleh pria dan wanita berpasang-pasangan. Ada nilai romantis di dalam gerakannya. Namun, pada zaman dulu lebih mengarah ke erotis dengan bagian ledek menari dengan penonton dengan berbagai, sehingga jika pada zaman dahulu tata ini kerap dilakukan pada waktu malam hingga waktu subuh, saat ini sudah mulai diterapkan peraturan untuk melakukan penampilan pada pagi atau siang hari. Suatu pergelaran seni tari tayub melibatkan sekitar 17 orang dengan 2 wanita sebagai ledek, 2 orang berperan sebagai waranggana atau seorang vokalis pria yang disebut goirong, dan 13 orang lainnya sebagai penabuh gamelan serta sebagai sutradara. Dahulu penari menggunakan kain panjang, menggunakan kemben, selendang dan juga sampur untuk menari. Kini sudah mulai disosialisasikan budaya busana baru menggunakan kain panjang dan baju lengan pendek dengan rambut disanggul dengan gaya asli Solo dan riasan wajah. Penari terlihat cantik dan menawan. Suatu gamelan terlebih dahulu akan memulai pertunjukan, barulah akan keluar para penari untuk menunjukkan gerakan-gerakan indah tari tayub. Jika sebelumnya tari tayub dipentaskan hanya beralaskan tikar dan jarak antara penari dengan penonton sangatlah dekat, sekarang sudah dibuatkan sebuah arena atau semacam panggung yang bertujuan untuk memberikan batas antara penari dengan penonton. Pada masa lampau, tari tayub diasosiasikan sebagai ajang menari sambil meminum minuman keras. Sekarang sudah ada aturan dilarang mengkonsumsi minuman keras dan menjadikan tari tayub murni sebagai pertunjukan seni. Jadi, marilah kita lestarikan budaya ini agar pertunjukan seni Nusantara terus berlanjut. Demikianlah deskripsi tentang kebudayaan di daerah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tingkah maupun kata. Atas segala perhatiannya, terima kasih saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.